Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, baik yang online atau offline. Jadi di minggu terakhir materi kita ya, di minggu ini kita akan lanjutan dari kemarin. Jadi ada instrumen pengelolaan lingkungan menurut UU PPLH. Ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu beberapa ada baik baku mutu lingkungan, AMDAL, izin lingkungan, dan audit lingkungan. Oke, nah jadi beberapa materi ini pun sudah ada mata kuliahnya tersendiri ya. AMDAL ada, baku mutu lingkungan ada nggak? Ada mata kuliah tersendiri nggak? Nggak ada. Oke, audit lingkungan ada ya, kita ada kuliah audit lingkungan. Kemudian ada namanya izin lingkungan. Yang pertama baku mutu lingkungan, jadi mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan kata-kata baku mutu. Jadi di sini adalah ukuran energi batas maksimal atau komponen yang ada harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sebuah sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Kemudian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Jadi ada beberapa baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Ada baku mutu air, air limbah, air laut, air sungai. Kalau teman-teman mempelajari ini kan banyak ya, setiap komponen yang mengakibatkan dampak lingkungan ada baku mutunya. Bahkan saya juga baru tahu, silakan. Kalau misalkan tanah pertanian itu juga ada baku mutunya. Kemudian ada udara ambien, emisi, gangguan, atau gini. Jadi baku mutu lingkungan itu juga masih dikembangkan. Jadi di peraturan UU PPLH ini hanya disebutkan beberapa, kemudian masih dikembangkan gitu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu mungkin Kementerian Lingkungan Hidup merasa perlu menetapkan baku mutu tertentu akan dikembangkan lagi. Seperti kalau seperti ada mikroplastik dalam air gitu ya. Kalau di luar negeri penggunaan air di air baku gitu ya sudah ada baku mutu untuk mikroplastiknya, sedangkan di Indonesia belum. Nah, mungkin ini akan menjadi lanjutan seberapa penting keberadaan zat itu terkandung dalam sumber daya alam, kemudian dampaknya bagaimana bisa diatur dalam lingkungan, dalam peraturan. Jadi baku mutu ini setiap orang sebenarnya diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan dia memenuhi baku mutu lingkungan, kemudian mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi penetapan baku mutu lingkungan ini dari beberapa tingkatan. Kemudian untuk setingkat yang lebih rendah akan mengikuti tingkatan di atasnya. Kemudian untuk tingkatan yang lebih rendah ini, misalnya bupati itu tidak akan mungkin dia lebih longgar daripada gubernur. Kalaupun misalkan ada yang lebih longgar, nantinya akan dicari yang paling ketat gitu ya. Oke, nah tugas teman-teman nantinya adalah menganalisis
instrumen baku mutu lingkungan ini peraturannya apa saja. Nah, nanti lebih banyak teman-teman, semakin banyak teman-teman tahu peraturan, semakin baik untuk kedepannya gitu, untuk bidang teman-teman semua. Karena sekali lagi kalau anak teknik lingkungan itu emang anak peraturan ya, jadi harus sesuai on the track peraturannya seperti apa, teman-teman udah harus paham gitu. Nah, kemudian AMDAL saya rangkum sedikit ya, kan ada kuliah AMDAL juga, teman-teman. Bagi yang sudah ngambil gitu mungkin, jadi ini AMDAL adalah instrumen untuk memastikan bahwa usaha atau kegiatan pembangunan khususnya itu tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi dia juga harus ramah lingkungan dan diterima atau bermanfaat secara sosial. Jadi 3 prinsip pembangunan berkelanjutan dari ekonomi, lingkungan, sosial itu harus masuk di dalam konsep AMDAL ini. Jadi tidak hanya pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi harus sosial dan lingkungan. Bedanya dengan KLHS juga menganut prinsip pembangunan berkelanjutan ya, tapi AMDAL ini lebih ke spesifik untuk kegiatan atau unit-unit kecil, unit-unit pembangunan gitu, usaha kecil. Kalau KLHS lebih ke wilayahan, lebih menyuruh ke wilayahan. Ya, ini tetap harus diingat teman-teman. Jadi di AMDAL sendiri nanti ada UKL-UPL, kemudian ada izin lingkungan dan izin PPLH. Nah, ini pelaku usaha memerlukan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang pasal di Undang-Undang 45 pasal 28 dan pasal 33. Kemudian setiap sektor kegiatan membutuhkan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di UU nomor 32, kemudian ada di PP nomor 22 tahun 2021 ya. Kemudian beberapa peraturan terkait AMDAL dan peraturan menteri terkait AMDAL gitu. Teman-teman nanti cari lagi tentang peraturannya. Nanti banyak ya, ada di cara penapisan sampai detail gitu. Sampai detail kegiatan pendokumentasian AMDAL. Dan di sini di UU PPLH nomor 32 tahun 2009 kemarin juga sudah kita bahas, ada beberapa instrumen lingkungan dari LPPLH, kemudian ekoregion, ada KLHS untuk melakukan pencegahan pencemaran ya, ada baku mutu tata ruang. Nah, ini ada AMDAL, UKL, UPL dan perizinan. Jadi AMDAL ini bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan sejarah persoalan lingkungan hidup, tetapi efektivitas AMDAL sangat ditentukan oleh pengembangan instrumen lingkungan hidup lainnya. Jadi sebenarnya kan dia hanya spesifik dari kegiatan usaha untuk memperkirakan dampak dan mencegah dampak itu terjadi. Seperti itu konsepnya AMDAL. Kemudian oke, kita bahas di sini. Nah, kemudian hubungannya ada dari KLHS, AMDAL dan izin lingkungan. Jadi kan kita menganalisis dulu daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada juga di dokumen RPPPLH. Kemudian diturunkan jadi dokumen KLHS. Kemudian di dokumen KLHS ini adalah dasar untuk merancang
rencana tata ruang wilayah dari nasional, provinsi, daerah. Kemudian nanti ada namanya dokumen rencana detail tata ruang. Nah, di rencana detail tata ruang itu dia sudah menetapkan ruang-ruang mana atau lokasi-lokasi mana yang boleh digunakan sebagai lokasi usaha. Jadi misalkan di daerah Sungai Wain ini tidak boleh didirikan pabrik industri atau ini hanya khusus untuk daerah sekolah seperti itu, atau pemanfaatannya hanya boleh untuk keperluan sains dan teknologi. Nah, seperti itu sudah ditetapkan di rencana detail tata ruang. Tentunya rencana detail tata ruang ini mengacu dari kajian lingkungan hidup strategis. Nah, ketika sudah muncul nih, misalnya Sungai Wain ini boleh digunakan untuk kawasan industri gitu ya, atau aktif untuk produksi, baru boleh untuk pelaku usaha baru boleh mengajukan izin usaha, sebelum itu membuat AMDAL atau UKL-UPL. Kemudian nantinya ada studi kelayakan, izin lingkungan nantinya boleh izin mendirikan bangunan dan izin usaha. Nah, ini hubungan KLHS dengan AMDAL. Jadi di kebijakan rencana program itu ada KLHS, kemudian di AMDAL itu cakupannya hanya proyek saja. Itu jadi untuk kajian lingkungan menyeluruhnya di KLHS, kemudian untuk perkiraan dampak dari proyeknya itu AMDAL. Nah, AMDAL sendiri per tahapan kegiatannya, jadi prakonstruksi, konstruksi, operasi, pasca operasi itu ada AMDAL-nya. Jadi dari prakonstruksi sampai pasca operasi itu sudah diperkirakan dampaknya. Kalau teman-teman udah ngambil mata kuliah AMDAL pasti udah tahu ya, untuk sebelum konstruksi itu dampaknya apa saja, kemudian selama konstruksi dampaknya apa saja, kan pasti akan berbeda. Kemudian operasi dampaknya apa saja, kemudian pas penutupan dampaknya apa saja, itu pasti memberikan dampak yang berbeda, sehingga diperlukan perkiraan dampak ini. Kemudian komponen lingkungan hidup yang dianalisis dalam sumber dampak ini adalah komponen lingkungan hidup, ada geofisika, kimia, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Jadi kalau anak lingkungan biasanya bilang ABC ya, biotik, abiotik, culture. Ya, nah di pasal 22 dan 23 ini ada kriteria penetapan wajib AMDAL. Jadi ketika dia adalah usaha, misalkan dia usaha yang merubah bentuk lahan dan bentang alam. Jadi tidak perlu ditapis lagi, langsung dia wajib AMDAL. Jadi contohnya untuk bahan galian ya, bahan galian tipe ABC walaupun skala kecil, misalkan saya cuman mau ngambil pasir di wilayah itu dan pasir itu galiannya tidak terlalu dalam, hanya 5 cm di atas permukaan tanah gitu. Itu tetap harus dokumen lingkungannya adalah AMDAL, bukan UKL-UPL, karena sesuai dengan kriteria AMDAL pasal 23, dengan dia merubah lahan dan bentang alam itu termasuk wajib AMDAL. Oke, kemudian ketika dia ada dampak penting untuk lingkungan juga dia wajib AMDAL. Jadi ada nanti untuk kegiatan penapisannya ya, ada besaran penduduk, luas wilayah. Jadi kalau misalkan dulu pembangunan rumah sakit gitu ya, ada dia yang wajib AMDAL, ada yang dia cuman UKL-UPL aja. Karena dinilai dari luasan wilayah, kemudian besaran dampaknya. Tetapi sekarang mungkin lebih
diperlonggar gitu ya. Ada rumah sakit biasanya hanya cukup UKL-UPL saja. Nah, ini dokumen lingkungan untuk rencana kegiatan. Jadi bagaimana sebuah usaha ditentukan dari apakah dia AMDAL, UKL-UPL, atau hanya SPPL, yaitu adanya penapisan atau screening. Jadi kegiatan memilah rencana usaha atau kegiatan mana saja yang perlu dilengkapi dengan dokumen AMDAL karena berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Nah, nanti teman-teman bisa dianalisis lagi untuk peraturannya ya. Dia ada di peraturan PP nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Nah, di sini ada skemanya. Jadi usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL adalah kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Jadi bagaimana kita menentukan kegiatan itu berdampak penting. Nah, nanti ada prosesnya ya di AMDAL. Kemudian usaha dan atau kegiatan wajib UKL-UPL yaitu kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian ada usaha dan atau kegiatan wajib SPPL yang dia tidak wajib AMDAL dan tidak masuk di UKL-UPL, kemudian hanya memerlukan dokumen SPPL saja. Jadi di UPPLH ini dijelaskan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting usaha kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Kemudian kalau UKL-UPL, pengelolaan dan pemantauan, jadi dampak pentingnya tidak dianalisis lagi karena dia sudah ditapiskan, maksudnya dia tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Ada pengelolaan pemantauan, kemudian tidak berdampak penting, tetapi tetap harus dikelola dan tetap harus ada kewajibannya. Kemudian ada SPPL juga, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi ini adalah surat dari pengusaha atau wajib usaha untuk menyatakan bahwa sanggup mengelola lingkungan agar tidak berdampak terhadap lingkungan. Nah, ini pentingnya AMDAL ya, mengapa dokumen lingkungan diperlukan, karena pelaku usaha memerlukan pedoman untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat menjaga lingkungan hidup sekitarnya tetap baik dan sehat. Fungsinya memberikan masukan untuk pengambilan keputusan, kemudian pedoman, pencegahan pengendalian pemantauan lingkungan, memberikan informasi data bagi perencana pembangunan suatu wilayah. Jadi teman-teman kalau misalkan secara singkatnya aja dokumen AMDAL, UKL-UPL itu kan tebel ya, langsung aja misalkan kewajiban di perusahaan apa, langsung cari dokumen AMDAL-nya, lihat di matriks kewajiban biasanya di lampiran belakang, itu sebenarnya sudah tertulis secara jelas kalau misalkan harus memantau kualitas air limbah selama 3 bulan sekali, misalkan di matriks AMDAL-nya. Nah, itu berarti teman-teman harus melaksanakan itu. Kalau tidak melaksanakan itu, berarti akan dikenai sanksi. Kemudian manfaat dokumen lingkungan, mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek. Jadi dokumen AMDAL adalah perkiraan dampaknya. Di sini ada positif dan negatifnya. Kemudian menjamin keberlangsungan proyek pembangunan, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan kemudian dalam memperoleh kredit bank.
Kemudian lanjut ke izin lingkungan. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari AMDAL ya. Jadi izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha yang wajib AMDAL dan UKL-UPL. Jadi tadi kan ada pelaku usaha menapiskan usahanya gitu ya, Mbak. Apakah usaha saya ini akan memberikan dampak penting terhadap lingkungan? Ketika dia berdampak penting berarti dia wajib AMDAL. Ketika wajib AMDAL, dia juga harus lanjutannya mengurus izin lingkungan. Kemudian apakah wajib UKL-UPL tetap harus harus bikin izin lingkungan. Kemudian sama ini merupakan salah satu instrumen untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha. Jadi izin lingkungan ini kaitannya dengan lanjutannya adalah izin usaha. Jadi ketika izin lingkungannya dicabut atau izin lingkungannya dibatalkan, berarti izin usahanya juga dicabut, seperti itu ya. Kemudian, Ibu, ya. Untuk yang online, PPT-nya masih di slide 1, Bu. Udah slide 21 baru ngomong ya. Sudah gerak belum? Sudah, Bu. Oke. Oke, lanjut ya. Penerbit izin lingkungan adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Nah, ini juga tergantung besaran usahanya. Apakah usaha tersebut bisa disetujui hanya tingkat Bupati atau Wali Kota, kemudian Gubernur dan Menteri gitu. Ini tergantung jenis usaha dan besaran usahanya. Kemudian izin lingkungan bisa ditolak kalau tidak dilengkapi dengan AMDAL dan UKL-UPL. Jadi ketika mengajukan izin lingkungan sudah harus AMDAL dan UKL-UPL-nya sudah ada. Kemudian apakah izin bisa dibatalkan? Jawabannya bisa ya. Jadi ada beberapa persyaratan yang ada di UU PPLH gitu ya, menuliskan bahwa izin lingkungan bisa dibatalkan jika dia mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen, dan informasi. Kemudian tanpa memenuhi syarat keputusan Komisi tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL, kemudian kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL dan UKL-UPL tidak dilaksanakan. Jadi ketika teman-teman lihat bahwa di perusahaan tersebut tidak melaksanakan pemantauan lingkungan yang sesuai dengan matriks yang telah dituliskan dalam UKL-UPL gitu ya. Misalkan seharusnya 3 bulan sekali harus ada pemantauan air limbah, tetapi tidak dilakukan. Nah ini akan berdampak bahwa izin lingkungannya bisa dibatalkan. Dampaknya lagi izin usahanya bisa dicabut juga gitu. Nah, izin lingkungan ini merupakan syarat dari izin usaha. Jadi ketika izin lingkungan dicabut, berarti izin usahanya dibatalkan. Nah, ketika izin usaha ada perubahan, izin lingkungannya juga harus diperbarui. Dokumen AMDAL-nya juga harus diperbarui. Makanya beberapa perusahaan ya, kalau dia jadikan AMDAL itu kan sangat detail ya dari sebelum produksi, saat produksi, pasca produksi itu sudah dituliskan dengan jelas. Nah, ketika ada perubahan jumlah produksi aja, jadi di situ kan tertulis produksi maksimal berapa, misalkan contohnya ada perusahaan mobil gitu ya, ada pabrik mobil, jumlah produksinya maksimal 1.000 mobil per tahun. Nah, ketika dia akan meningkatkan produksi, wah ini pasarnya bagus nih, saya mau meningkatkan produksi. Nah, itu juga
akan membuat izin lingkungan harus diperbarui dan AMDAL-nya juga harus diperbarui. Nah, ini ada beberapa perubahan yang akan merubah izin lingkungan. Jadi ketika kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, yang tadi contohnya dari 1.000 mau naik ke 1.500, itu akan membuat si izin lingkungannya berubah, kemudian akan membuat AMDAL-nya juga berubah. Kemudian lokasi usaha atau kegiatan yang berpindah tempat itu juga akan merubah. Jadi dulu kan saya sempat kerja di pabrik mobil wuling, kalau teman-teman tahu ya. Dia itu waktu saya kerja, dia hanya produksi Convero sama Cortez waktu itu. Kemudian dia mau launching Almas. Nah itu ternyata dengan dia mau memproduksi itu kan dia dinilai melakukan perubahan teknologi ya. Nah, itu dia harus memperbarui izin usaha, izin lingkungan, dan AMDAL-nya juga harus diperbarui. Walaupun kalau misalkan kita mikirnya, lah kan sama aja, bahannya juga sama. Lokasinya sama, tidak hanya yang berubah adalah produknya, tapi ternyata itu akan merubah dari sisi teknologi, jadi merubah di izin usaha, izin lingkungan, dan AMDAL. Makanya ada beberapa dokumen, misalkan teman-teman kerja di pabrik tertentu gitu ya, atau perusahaan tertentu, dia teman-teman nyari addendumnya. Jadi biasanya kan memang sebuah usaha kan dinamis ya, apa ya, menuruti pasar gitu. Nah, teman-teman wajib nyari yang paling baru, jangan sampai masih memakai yang lama gitu, nanti nggak update, karena mungkin akan merubah dari isi kewajibannya. Nah, karena di peraturan tahun 2018, jadi pemerintah telah melonggarkan pelaku usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mungkin teman-teman sempat juga dengar desas-desusnya karena yang terjadi di masyarakat ini sangat sangat berbeda gitu ya. Apa yang diiklankan atau diinformasikan ke masyarakat ini mungkin sedikit berbeda. Jadi pemerintah sebenarnya merangkum pelayanan perizinan itu. Jadi dulunya itu waktu saya masih ngurusin izin ya, izin itu beda-beda lokasinya. Jadi kalau mau izin limbah B3, saya harus ke dinas di limbah B3. Kemudian kalau mau bikin izin usaha ke Kementerian Perindustrian, misalkan seperti itu. Nah, kalau sekarang itu satu pintu gitu maksudnya. Nah, yang beredar di masyarakat, yang banyak beredar di masyarakat bahwa pelaku usaha tidak perlu melakukan AMDAL. Nah, itu yang sebenarnya tidak selalu benar gitu. Memang dipermudah dan diperlonggar, tetapi tidak mutlak pelaku usaha tidak melakukan AMDAL. Jadi tetap ada gitu. Kan kemarin itu sempat ada desas-desus udah nggak ada AMDAL lagi, nggak usah ikut pelatihan AMDAL A, B, C gitu. Tetapi ternyata tidak gitu, masih tetap AMDAL tetap masih dijadikan acuan sebagai pengukur dampak. Nah, tetapi di sini di PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik, izin usaha, ada beberapa izin usaha yang tidak mempersyaratkan izin lingkungan. Tadi kan skemanya bikin AMDAL dulu, UPL telah disetujui, AMDAL disetujui, baru bikin izin lingkungan, baru izin usaha. Nah, ini ada beberapa pengecualian, tidak perlu izin lingkungan, langsung ke izin usaha dengan syarat lokasi atau kegiatan berada di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas. Jadi yang dimaksudkan di sini kayak kemarin di pabrik wuling itu dia merupakan kawasan industri. Jadi di Cikarang itu ada satu kawasan industri terpadu
isinya itu beberapa pabrik, ada pabrik Wuling, Hyundai, itu deket-deketan tuh. Wuling, Hyundai, terus beberapa pabrik plastik di situ. Nah, karena deket-deketan dia mengklaim bahwa itu kawasan industri. Jadi AMDAL-nya itu AMDAL industri, AMDAL kawasan. Jadi satu. Jadi kita, dari si pabrik mobil tersebut itu mengirimkan laporan ke kawasan. Jadi kawasannya yang akan mengirimkan ke pemerintah. Dia kolek dari beberapa pabrik, kemudian dia yang bertanggung jawab ke pemerintah, seperti itu. Nah, kemudian ada usaha mikro kecil juga tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL. Oke, kemudian muatan izin lingkungan, di dalamnya ada berisi paling nggak persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Kemudian ada persyaratan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Jadi istilahnya kamu boleh usaha di situ asal persyaratan lingkungannya harus terpenuhi, seperti itu. Kemudian di izin lingkungan juga pasti ada masanya. Jadi di izin lingkungan itu ada berakhir izin lingkungan tahun sekian dan harus diperbarui, ada ketentuannya gitu, harus diperbarui 3 bulan sebelum izin berakhir atau setahun sebelum izin berakhir. Nah, itu bisa harus ada di izin lingkungan. Jadi teman-teman misalkan pertama datang ke perusahaan mau, kan biasanya engineer baru gitu ya. Jadi engineer lingkungan baru, ngapain nih di kampus, gimana caranya ngapain di kantor gitu, gimana caranya saya mengetahui seluk-beluk perusahaan, saya harus ngapain sebagai engineer, saya harus ngapain. Nah, itu ada 3 dokumen yang teman-teman wajib tahu gitu. AMDAL, UKL-UPL, sama izin lingkungan. Di izin pun kan ada persyaratan atau kewajibannya. Nanti teman-teman analisis kewajibannya apa aja, kemudian teman-teman yang pelaksananya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Kemudian ini selanjutnya ada audit lingkungan. Jadi audit lingkungan ini merupakan instrumen untuk mengetahui kinerja pengolahan lingkungan pada saat proyek itu sudah beroperasi. Jadi kan ketika AMDAL itu perkiraan dampak ya, ketika proyek itu belum beroperasi, kemudian sebelum beroperasi pun juga ada AMDAL-nya. Tapi kalau audit lingkungan adalah ketika dia telah beroperasi gitu. Nah, dibagi menjadi 2 skema. Ada skema audit proaktif atau sukarela, dan ada audit yang diwajibkan. Jadi audit lingkungan karena keinginan pengelola usahanya untuk proaktif atau sukarela, untuk mengetahui bagaimana kondisi pengolahan lingkungan di perusahaannya. Nah, ini seperti kayak ISO 14001 itu proaktif ya atau sukarela. Jadi pemerintah sebenarnya tidak mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan audit ISO 14001, tetapi pengusaha ingin atau sukarela untuk melaksanakannya. Kemudian ada audit yang diwajibkan. Biasanya audit yang diwajibkan ini karena di suatu usaha telah menimbulkan permasalahan lingkungan, sehingga pemerintah perlu melakukan audit atau audit berkala di sebuah perusahaan, di sebuah kawasan industri. Oke, audit lingkungan proaktif ada di Kemenlh nomor 42 tahun 94 tentang audit sukarela. Ini mungkin bisa teman-teman update ya nanti bagi yang kena kelompok audit. Apakah masih berlaku apa belum? Jadi pengolahan lingkungan terhadap dampak penting yang muncul sesuai dengan dokumen RKLPL, mengamati, mengukur, serta mengambil sampel terhadap parameter lingkungan, penilaian dengan membandingkan baku mutu lingkungan. Kemudian
audit yang diwajibkan ada di Kemenlh nomor 30 2001 tentang audit lingkungan yang diwajibkan ketika kegiatan usaha secara nyata dia menimbulkan dampak, kemudian mempelajari struktur organisasi, manajemen, peralatan, fasilitas teknik, ketaatan hukum terkait dengan AMDAL, kemudian SDM-nya, pembiayaan, AMDAL, serta dokumen lainnya yang diwajibkan. Nah, ini tata laksana audit wajib. Jadi ketika ada laporan dari komplain dari warga atau komplain dari pihak terkait, nah itu biasanya perusahaan langsung diaudit oleh penanggung jawab. Jadi ketika misalnya perusahaan tambang dia menyebabkan seperti sekarang nih ada kasus di Sangatta kan lagi banjir ya. Nah itu dia ternyata tanggulnya dibuka sama perusahaan tambang di situ. Kemudian perusahaan mengklaim bahwa kalau nggak dibuka lebih parah lagi. Nah sebenarnya si perusahaan itu sebenarnya seharusnya dia sudah sudah punya dokumen namanya emergency response ya. Itu pengendalian tanggul jebol. Kalau dia punya tanggul pasti ada emergency response dokumen emergency SOP untuk mengatasi apabila tanggul jebol. Nah, itu harusnya sudah ada. Apakah ketika ada komplain seperti itu, apakah yang dilaksanakan oleh perusahaan ini sudah sesuai dengan SOP yang telah dia tulis atau belum? Nah, ini pasti dari instansi terkait itu akan melaksanakan audit wajib ya, karena masalah yang lingkungan yang sangat besar. Karena berdampak ya, sampai sekarang masih belum surut. Nah, ini sesuai dengan kaitannya dengan izinnya. Jadi izin lingkungannya yang ngasih siapa nih? Kalau seperti di Sangatta, tambangnya itu KP ya, kuasa pertambangan karena objek vital nasional, biasanya pemberi izinnya adalah menteri. Nah, di sini Kementerian KLH dalam waktu dekat pasti akan melakukan audit untuk memastikan bahwa apakah langkah yang dilakukan perusahaan dengan membuka tanggul itu sudah merupakan langkah yang terbaik atau belum. Nah, nantinya hasil audit nanti akan diverifikasi dan dibagikan ke para pihak terkait gitu ya. Kemudian akan ada namanya audit menemukan ketidaksesuaian, nanti harus ada rekomendasi untuk lebih baik lagi. Jangan sampai terjadi dampak yang tidak diinginkan lagi. Kemudian ini ada prosedur audit sukarela. Jadi dari hasil audit, jika dikehendaki atau meminta verifikasi KLH atau melalui tim verifikasi, kemudian Menteri atau LH mengeluarkan surat rekomendasi atau perbaikan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin audit sukarela ini adalah audit ISO 14001, tidak sampai KLH ya, hanya lembaga sertifikasi saja. Nah, ini beberapa proses dalam audit lingkungan. Jadi ada pasti ada tujuan auditnya. Tujuan auditnya itu apa? Untuk mengetahui apa? Kalau misalkan tadi proaktif ya, ISO 14001 itu tujuannya untuk apa? Menyesuaikan standar yang ada dengan kondisi di lapangan, misalkan seperti itu. Kemudian kalau audit wajib tadi misalkan dia menganalisis dampak lingkungan yang terjadi, kemudian ada pengumpulan data di lapangan dan sampling, kemudian penilaian kualitas lingkungan dan evaluasi untuk menetapkan tindakan perbaikan. Nah, evaluasi masukan atau informasi diperlukan pihak terkait termasuk pengusaha untuk memperbaiki kualitas lingkungannya, kemudian
kriteria ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian, kemudian ada pelaksanaan audit lingkungan dari penelitian, analisis penilaian, analisis evaluasi, kemudian ada verifikasi hasil audit lingkungan. Nah, beberapa aspek yang dikaji dalam audit lingkungan ini tentunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kalau misalkan tadi menganalisis dampak karena dia audit wajib, karena dia menimbulkan dampak lingkungan, itu apa saja gitu. Kalau misalkan dia aspeknya pasti akan berbeda dengan audit sukarela yang dia mau melaksanakan audit ISO 14001 atau audit proper gitu. Jadi kalau dulu proper itu wajib bagi yang ditunjuk, sehingga dia juga memiliki step yang jelas ya kalau audit proper itu. Dulu sepertinya semua usaha itu wajib dinilai datang gitu. Jadi dari Pemda datang ke perusahaan, kemudian melakukan audit sesuai dengan aspek atau kriteria yang ditentukan dalam proper, kemudian dilaporkan. Nah, kalau sekarang sudah karena semakin banyak yang ditetapkan wajib proper, jadi ada beberapa perusahaan yang dia dinilai bisa menilai lingkungan itu sendiri, jadi pemerintah atau KLH hanya memverifikasi saja. Nah, ini beberapa aspek yang dikaji dalam audit lingkungan, ada manajemen pengelolaan lingkungan, ketaatan hukum lingkungan, aspek teknis atau peralatan pengelolaan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, produk atau pemasaran produk. Proses penyusunan audit, dokumen audit ya, jadi pemilik usaha mengundang auditor, kemudian pelaksanaan sampai hasil dokumen audit, kemudian kalau butuh verifikasi, diverifikasi oleh dinas pihak terkait, kemudian disosialisasikan ke stakeholder atau pihak-pihak terkait. Nah, ini contoh evaluasi dalam audit lingkungan di pabrik kelapa sawit ya tentang komponen kualitas air limbah. Jadi dia parameternya ditentukan oleh pemerintah karena ini wajib, ada BOD, kemudian IPAL-nya, kemudian evaluasi faktor apa penyebabnya ketika dia melebihi baku mutu, kemudian langkah evaluasinya. Jadi ternyata di sini di contoh ini ditemukan faktor biaya yang rendah dalam peralatan yang tidak sesuai atau peralatan yang dioperasikan sudah tidak sesuai. Kemudian dicari permasalahannya dan harus sepakat nih. Jadi auditor sama auditi dalam audit ini harus sepakat penyelesaiannya itu apa. Gitu. Bedanya audit dengan sidak ya. Jadi audit itu bukan sidak. Kalau sidak kan mencari kesalahan, tetapi kalau audit mencari ketidaksesuaian dan harus dikomunikasikan. Oke, ini contoh verifikasi laporan audit untuk kementerian ya, dan harus disosialisasikan. Dokumen laporan audit pun disesuaikan dengan ketentuan audit. Jadi kalau misalkan kita pakai audit ISO 14001, nah itu juga tidak ada, sebenarnya tidak ada susunan laporan yang seperti ini ya. Jadi dia hanya menuliskan bahwa di situ harus ada harus memuat temuan ketidaksesuaian, kemudian harus ada tindakan perbaikan, klausul dan lain-lain. Nah, ini tidak pakem ya. Jadi ini tidak wajib dilakukan audit karena fungsi audit tadi kan ada berbeda-beda, ada banyak tujuannya sehingga disesuaikan dengan tujuannya. Oke, ada pertanyaan? Oke, Mada.
Baik, maksud gini. Saya stop share dulu.